sekalian, dengan berkenannya Bapak bisa hadir di tempat ini, lebih kepada silaturahmi saya sebenarnya Pak ya, bagaimana menyampaikan hasil-hasil survei kami yang sekarang ini telah memasuki tahun ketiga. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan saudara sekalian bahwa kegiatan yang kami lakukan sekarang ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya riset pendidikan tinggi yang telah memasuki tahun ketiga. Tapi untuk di Kabupaten Goa ini untuk gabah ya, padi dengan apalagi satu cabai Pak ya. Karena ini yang kelihatan menonjol komoditasnya di Kabupaten Goa ini. Nah, kemudian dari pedagang besar ini ke pedagang eceran, baru sampai ke konsumen. Generasi muda kita di Kabupaten Goa ini untuk bisa meningkatkan taraf hidup orang tuanya petani di Indonesia, dengan demikian akan semakin meningkatkan taraf hidup. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kami selaku ketua kelompok tani di Dusun Matirbadi ini, karena dari undangan yang disebar itu mungkin banyak, tapi hanya inilah yang kita kenyataannya. Sekaligus saya berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu di desa kami untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana ke depannya tentang generasi muda dalam ikut berpartisipasi dalam pertanian. Adapun kendala kami selama ini Pak, biasanya kalau musim tanam, khususnya di bidang padi Pak, pupuk itu ada, tapi begitu saat kita mau pakai pupuk sudah ada. Ini suatu kendala juga, termasuk juga tanaman cabai yang lainnya. Yang kedua, masalah pemasarannya. Kadang-kadang kalau panen harga gabah turun, sementara biaya petani membengkak pada saat tanam padi. Ini merupakan kendala-kendala bagi kami sebagai petani, dan harapan kami ke depan kepada Bapak Ibu sebagai dari Fakultas Pertanian bisa memberikan sedikit bantuan berupa ilmu kah atau apakah yang bisa membantu kami dalam menyediakan pupuk, apakah itu pupuk organik atau apa, yang jelasnya yang bisa membantu meningkatkan hasil panen kami. Saya rasanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Itu banyak spekulannya juga Pak. Istilahnya mereka itu ketika saat-saat ya tahu persis petani kita itu butuh pupuk dalam waktu sekian, itu memang dia melakukan semacam penimbunan gitu. Ya. Nah, itu juga yang menunjukkan sebenarnya hal yang sangat merugikan tentu buat petani kita. Jadi padahal sebenarnya kalau ini bisa diatur dengan baik tentunya oleh pemerintah kita, dalam hal ini dinas yang terkait, bagaimana pengaturan pupuk itu bisa diatur sedemikian rupa jalur distribusinya sehingga tidak merugikan petani kita. Jadi hal yang perlu menjadi perhatian kita di sini ya tentunya karena begini, kadang juga masalah pupuk juga ini ketika dibutuhkan memang tidak berada pada situasi yang aman untuk petani-petani kita. Itu karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi Pak ya, seperti misalnya adanya ulah para spekulan ya. Tetapi sebenarnya pemerintah kita sebagai pemegang regulasi dan aturan itu bisa lebih berperan aktif lagi di dalam memenuhi
apa namanya, faktor-faktor yang menentukan dari produksinya untuk inputnya seperti pupuk, pestisida atau racun dan sebagainya, itu bisa pemuda menjadi distributor utamanya, termasuk di dalam pemasarannya. Jadi kalau pemudanya ini yang pegang, dan dengan teknologi digital atau pemasarannya sekarang harus pemasaran menggunakan internet, menggunakan sosial media, menggunakan teknologi yang sekarang serba cepat, itu kemungkinan bisa mempercepat tadi distribusi tadi, sehingga informasi-informasi yang dari mana-mana itu bisa ditampung di pemuda ini, sehingga pemuda lah yang berperan insya Allah untuk bisa tadi memperlancar semua distribusi. Jadi pada saat kalau memang pemuda di daerah setempat ini betul-betul bersatu membentuk lembaga, kemudian nanti pemuda di desa setempat untuk memenuhi kebutuhan petani bisa membeli pada saat bukan kondisi puncak-puncaknya dibutuhkan. Biasanya misalkan pada saat sudah sebelum panen atau pas masa pemupukan itu sudah lewat, atau pasti kurang kebutuhannya, ini pemuda ini yang punya distributor itu bisa mengumpulkan di situ, sehingga pada saat nanti petani sudah butuh, sudah ada persediaannya, sudah ada stoknya. Itu bisa kelompok tani terutama Karang Taruna bisa untuk melakukan itu, termasuk juga adanya program pemerintah yang namanya lumbung pangan, kemudian itu juga ada. Mungkin saya kurang tahu apakah lumbung pangan masuk di kelompok tani di Panciro apa tidak ya. Program lumbung pangan ada lagi, program Toko Tani Indonesia atau UKM, lembaga usaha pangan masyarakat. Kalau di desa Parekate mungkin kayaknya juaranya itu di desa Parekate kalau nggak salah. Pasar-pasar yang di luar, bukan cuma di Indonesia saja, ya. Jadi kalau seperti yang Bapak katakan tadi bahwa ada kelangkaan pupuk, itu kalau anak-anak muda kita Pak, mereka terlibat di dalam ini, mereka tahu harga pupuk itu seperti, dan di sini bisa mendapatkannya dengan teknologi itu. Jadi sebenarnya di sini yang perlu kita anukan barangkali usahakan bagaimana sebenarnya membangun kesadaran pemuda-pemuda kita itu Pak, untuk mereka sadar bahwa potensi pertanian di tempat mereka lahir ini sebenarnya bisa dikembangkan dengan apa yang mereka miliki sebenarnya, pengetahuan. Bukan mereka mengajak mereka mencangkul di sawah mereka, tapi bagaimana pengetahuan yang telah mereka miliki itu membantu memasarkan. Ya. Jadi dari aspek situnya sebenarnya. Jadi tidak salah kalau anak-anak kita itu sudah canggih, mereka punya Android apa semua apa. Nah, bagaimana kecanggihan itu tidak hanya dipakai untuk chatting saja, tetapi bagaimana berhubungan langsung dengan usaha pertanian itu, dengan membantu mereka untuk bisa itu Pak melalui wadah Karang Taruna sebenarnya Pak. Jadi Karang Taruna yang sudah terbentuk itu mungkin barangkali bisa diberikan semacam pelatihan kewirausahaan di bidang digitalisasi misalnya Pak ya, di bidang internet. Itu mereka, ya saya pikir teman-teman di Universitas Muhammadiyah siap untuk membackup itu Pak.